Nak, kamu sungguh berani ingin bertemu denganku. Tiba-tiba suara yang agak tua terdengar di sana. Oh, akhirnya kamu keluar, ucap Lin Gui. Apa maksudmu, Nak? Tanya pemimpin kota dengan bingung mendengar perkataan pemuda ini. Apa kamu pikir aku dan saudaraku tidak tahu kamu bersembunyi dari tadi? Jangan terlalu bangga dengan kekuatanmu yang hanya di puncak alam ilahi. Lin Gui dengan lantang berbicara kepada pemimpin kota, seolah-olah dia bahkan tidak menempatkan pemimpin kota di matanya, alias tidak memandang siapa di depannya saat ini. Orang-orang di sana yang melihat dan mendengar apa yang dikatakan Lin Gui sangat kaget dan terguncang. Itu ahli alam ilahi puncak, kata mereka dalam hati. Nak, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kamu telah membuat kekacauan di sini. Harusnya kamu bertanggung jawab karena hal itu, ucap pemimpin kota dengan agak marah. Bukankah mereka yang mengganggu kami? Dia melemparkan nona ini ke meja kami dan menghancurkan meja kami. Harusnya kalian menjelaskan semuanya pada kakakku, balas Lin Gui. Lin Tian hanya diam, duduk sambil memegang secangkir teh yang berhasil dia selamatkan tadi, dan saat sebelum meja hancur, Lin Long hanya diam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Melihat ketenangan dua pemuda yang tetap duduk di kursinya, yang mejanya sudah rusak, mereka bahkan lebih kagum. Dari sejak perempuan berambut biru itu membuat masalah, tapi mereka bahkan tidak melihat sedikit pun ke arah kekacauan itu. Nak, jangan terlalu membanggakan dirimu. Aku bisa saja membunuhmu jika aku mau, dan aku bisa saja membunuh kakakmu itu dan menjadikannya makanan anjing, teriak pemimpin kota. Lin Long yang diam mendengar pemimpin kota mengatakan akan menjadikan kakaknya makanan anjing, menjadi sangat marah dan menatap pemimpin kota dengan hawa membunuhnya. Coba kamu katakan lagi, kamu ingin menjadikan kakakku apa? Ucap Lin Long dengan tenang. Merasakan niat membunuh dari pemuda yang baru saja berbicara itu, membuat mereka semua hampir melompat ketakutan. Bahkan wali kota dan pemimpin kota itu menjadi sedikit ketakutan. Tapi karena dia adalah pemimpin kota ini, dia yakin mereka tidak akan berani melawan dia yang di tingkat alam ilahi puncak. Hahaha, Nak, aku mengatakan kakakmu akan kujadikan. Belum dia selesai berbicara, Lin Long telah melemparkan pukulan pada pemimpin kota itu. Karena serangan mendadak Lin Long, pemimpin kota menjadi tidak dapat menyelamatkan diri, dan dia terbang menabrak beberapa rumah. Sedangkan orang-orang di sana sudah diam membisu sejak tadi, bahkan melihat pemimpin kota yang dilempar seperti karung semen, membuat jantung mereka mau copot dengan pemuda itu. Berani mengejek kakakku, mati saja kau bajingan, kata Lin Long. Buong. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuh Lin Long. Aura itu bukan berada di tingkat ilahi tapi melebihi tingkat ilahi. Semua orang di sana bahkan bersujud karena aura itu. Kembali, teriak Lin Long. Lalu pemimpin kota ditarik kembali ke hadapan Lin Long. Seperti tersedot seketika, bisa dilihat luka akibat serangan Lin Long yang cukup lumayan menyakitkan. Wali kota sekarang bahkan ketakutan karena merasakan tekanan dari pemuda ini. Sekarang dia sadar orang di depannya bukan orang biasa, mereka adalah orang yang kuat, seorang ahli sejati. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan kepada kakakku? Ucap Lin Long. Tidak, Tuan, maafkan kami salah, ucap pemimpin kota sambil bersujud. Sial, tadi kamu dengan berani menantang kami. Sekarang kamu menjadi babi pengecut di hadapan saudara keduaku, teriak Lin Gui dengan penuh amarah. Aku, sudah kalian berdua berhenti menakuti mereka, lepaskan saja, ini hanya kesalahpahaman saja, ucap Lin Tian yang masih duduk di kursinya. Baiklah kak, seperti yang kamu katakan, jawab Lin Long. Cuman begitu, tidakkah kita menggantungnya? Seperti yang biasa kita lakukan kak? Tanya Lin Gui sambil menakuti mereka. Pemimpin,
dan wali kota yang mendengar itu sudah mengeluarkan keringat panas dingin di sekujur tubuhnya, menggantung mereka. Bukankah sama dengan membunuh mereka secara perlahan kalau seperti itu? Kamu ini, sudahlah maafkan mereka, biarkan saja mereka meninggalkan uang untuk ganti kerugian restoran ini. Masakan di sini enak, sayang jika restoran ini tutup, jelas Lin-Tian. Mendengar itu dua lainnya mengangguk, meminta wali kota dan pemimpin kota menyerahkan ganti rugi untuk restoran ini. Mereka berdua mana berani menolak. Segera mereka memberikan beberapa batu suci kepada pelayan itu sebagai ganti rugi rumah makan ini. Tuan, kami boleh pergi?" tanya pemimpin kota. Dia tidak berani tinggal lama lagi di sini. Jika dia lebih lama mungkin dia akan disiksa lagi. Baiklah kalian boleh pergi," jawab Lin Long. Lalu mereka semua pergi dari sana, seperti segerombolan tikus. Mereka menghilang dalam sekejap. Di dalam restoran, Lin-Tian meminta pelayan menyiapkan meja baru lagi. Tentu pelayan itu tidak menolak, dan menyiapkan meja baru buat mereka. Pelayan itu menyajikan makanan untuk mereka bertiga. Pelayan itu bahkan mengatakan itu gratis untuk mereka, tanda ucapan terima kasih restoran ini ke mereka. Lin-Tian tidak menolak, dan memakan makanan yang disajikan di atas meja itu. Tiga saudara itu memakan dengan lahap, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka lagi. Orang yang berani melawan pemimpin kota ini, bukanlah orang biasa, itulah menurut mereka. "Kak, kenapa kamu melepaskan mereka?" tanya Lin Gui. "Iya kak, itu tidak seperti kamu saja," ucap Lin Long. "Bukan aku melepaskan dia, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa menarik dari pemimpin kota itu," ucap Lin-Tian sambil tersenyum. "Oh, ada hal yang istimewa dari dia?" tanya Lin Long. Tidak ada yang istimewa," jawab Lin-Tian tenang. "Lalu kakak, saat kamu menyerang wali kota tadi, kamu sedang marah. Wajar kamu tidak merasakan sedikit aura menjijikan dari orang tadi," jawab Lin-Tian. Maksud kakak dia berhubungan dengan Yimo?" tanya Lin Gui kaget. Dia tahu sifat Lin-Tian, pasti ada tujuan dia melepaskan pemimpin dan anak buah mereka saat itu. "Iya, belum yakin tapi mungkin kita akan tahu," ucap Lin-Tian tenang. Tanpa disadari oleh orang-orang di sana, Lin-Tian telah menempelkan jimat perekam suara yang dapat mendengarkan semua pembicaraan orang dari jarak yang sangat jauh. "Sudah, mari makan," ucap Lin-Tian. Mengetahui itu, Lin Long dan Lin Gui sedikit mengangguk, tanda mengerti apa yang ingin dilakukan Lin-Tian. "Ngomong-ngomong kak, bagaimana keadaan saudara ketiga?" tanya Lin Gui. "Tidak tahu, aku tidak dapat berkomunikasi dengan bayi kecil. Semoga saja dia tidak dibakar habis oleh Fenger," ucap Lin-Tian sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, mereka berdua juga tertawa memikirkan bayi kecil yang dihukum oleh Fenger. "Tuan-tuan, bolehkah aku duduk di sini bersama kalian?" tanya wanita berambut biru. Lin Long dan Lin Gui melihat Lin-Tian. Mereka hanya mendengarkan perkataan Lin-Tian. Jika dia mengatakan boleh, mereka pasti akan mengizinkan juga. "Silahkan Nona," jawab Lin-Tian tersenyum. "Terima kasih tuan," ucap wanita itu. "Boleh aku tahu apakah Nona berasal dari kerajaan laut?" tanya Lin-Tian kepada wanita itu. Apa maksud kalian?" tanya wanita itu bingung. "Jangan berbohong, karena aku sudah mengatakannya. Berarti kami sudah mengetahui sejak kamu di sini," jelas Lin-Tian. Dia melihat tiga pemuda yang sangat tenang itu. Mereka bahkan tidak terkejut dengan identitas dirinya. Karena biasanya, jika itu manusia biasa, mereka pasti akan menangkap dirinya. Karena manusia dan keluarga kerajaan laut memiliki sedikit perselisihan. Walau tidak ada pertempuran skala besar, tapi masih ada sedikit gesekan antara dua kubu ini. Aku memang dari suku laut," jawab wanita itu jujur. "Oh, lalu apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Lin-Tian. Lin Long dan Lin Gui yang melihat Lin-Tian,
menanyakan hal penting secara langsung, tanpa ada pembicaraan dasar, membuat mereka menggelengkan kepala mereka. Mereka berpikir kakak pertama mereka ini sedikit terlalu agak cuek, padahal di depan dia adalah wanita cantik. Itu, maaf tuan, aku tidak bisa memberitahukan kepadamu tuan, jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Oh begitu, sudahlah, tidak masalah nona. Oh iya, namaku Anlin, ini saudaraku, Long kecil dan Gui kecil, ucap Lin Tian memperkenalkan diri mereka. Namaku Sunier, aku dari kerajaan Laut Timur, jawab wanita itu. Oh, dari kerajaan timur bernama kerajaan kura-kura air bukan? Ucap Lin Tian. Kamu tahu nama kerajaan asli kami? Tanya Sunier bingung. Kenapa begitu kaget? Bukankah nama kerajaanmu memang terkenal salah satu dari 4 kerajaan laut yang sering dibicarakan orang-orang di luaran sana? Tanya Lin Tian bingung sambil mengerutkan keningnya. Tidak, di antara kerajaan laut, hanya kerajaan kami yang selama ini tidak pernah menggunakan nama kerajaan asli kami sejak pertempuran zaman dulu, jawab Sunier. Mendengar itu, Lin Tian bingung. Leluhur di sekte pernah bercerita, ada 4 kerajaan laut di dunia ini, kerajaan naga laut dari barat, kerajaan duyung dari utara, kerajaan bintang laut dari selatan, dan kerajaan kura-kura laut dari timur. Itu yang pernah diceritakan oleh leluhur di waktu dia berlatih, tapi apakah sejak zaman pertempuran terakhir melawan Yimo, nama kerajaan laut telah berubah? Mungkin leluhur tidak mengetahui hal itu. Kenapa nama kerajaan diubah menjadi kerajaan timur? Tanya Lin Tian. Itu karena dulu waktu setelah pertempuran antara Yimo, banyak petinggi kerajaan kura-kura laut yang jatuh dari sejak waktu pertempuran berakhir. Darah murni dari leluhur kura-kura laut tidak pernah muncul lagi, walaupun ada darah di tubuh mereka, itu pun juga hanya sedikit dan tidak murni. Akibat dari itu, kura-kura laut menjadi lebih lemah. Dari klan laut lainnya, mereka juga akhirnya memutuskan mengganti nama menjadi Kerajaan Laut Timur. Begitu, tapi tidakkah leluhur kalian meninggalkan warisan untuk generasinya? Tanya Lin Tian. Itu, tidak pernah ada yang bisa mendapatkan warisan leluhur kami sejak berakhirnya pertempuran itu, ucap Sunier menggelengkan kepalanya dengan sedih. Lin Tian melihat ke arah Lin Gui, dan dapat dilihat Lin Gui tidak peduli sedikitpun dengan perkataan wanita ini. Adik, bagaimana jika kamu pergi ke kerajaan laut? Kamu adalah leluhur kura-kura, mungkin saja dapat mendapatkan warisan itu, kata Lin Tian menggunakan akal ilahinya. Itu bisa saja kak, tapi jika aku pergi aku akan meninggalkanmu di sini. Dan lagian itu hanya warisan kecil bagiku, kenapa harus begitu peduli? Tanya Lin Gui. Adikku, peperangan besar akan dimulai, aku ingin kamu menguasai kerajaan laut, menyatukan mereka agar kita lebih mudah saat pertempuran terjadi, jelas Lin Tian. Baiklah aku mengerti kak, ucap Lin Gui. Nona Su, bolehkah aku ikut ke kerajaan timurmu? Tanya Lin Gui. Oh, kenapa Tuan Lin ingin ikut bersamaku? Tanya Sunier. Lin Gui hanya tersenyum, lalu mengirimkan sesuatu ke dalam akal ilahi Sunier. Melihat dan merasakan aura yang sangat akrab itu, Sunier tanpa sadar berdiri, dan langsung memberi hormat kepada Lin Gui. Hormat kepada leluhur, ucap Sunier. Berdirilah, jangan lakukan itu di depan orang banyak, ucap Lin Gui dengan santai. Iya, lalu dia berusaha untuk duduk. Dalam kesenangan dirinya, dia tidak percaya ternyata pria di depan dia ini adalah leluhur kura-kura asli, bahkan darahnya sangatlah murni. Jangan katakan kepada siapapun tentang masalah ini di kerajaanmu, ucap Lin Gui dengan serius. Iya leluhur, angguk Sunier. Bagaimana Nona Su, bisakah kamu membawa adikku pergi? Tanya Lin Tian kembali. Tentu saja bisa, ucap Sunier dengan buru-buru. Iya, baguslah, kapan rencana kamu akan kembali? Tanya Lin Tian. Hari ini, aku kesini hanya ingin melihat-lihat dunia manusia, tapi tak menyangka bertemu dengan kalian,
ini adalah sesuatu yang bagus untuk kerajaanku, ucap Sunier bahagia. Begitu, bisakah kamu berjanji untuk menjaga adikku di sana? Tanya Lin Tian. Bisa, yakinlah padaku, tidak akan ada yang berani menyentuh saudara Lin Gui di sana jika ada aku, karena aku adalah putri kerajaan Laut Timur, jawab Sunier dengan penuh percaya diri. Bukannya untuk menjaga adikku, aku hanya takut kalau kerajaanmu membuat dia marah, dan dia menghancurkannya, jadi kamu harus berhati-hati, jawab Lin Tian dengan tersenyum. Itu, adik kelimaku ini adalah yang paling cepat marah, dan walaupun dia sangat pintar, tapi dia paling benci bila dihina atau diremehkan. Aku hanya takut kalau petinggimu tahu kalau adikku leluhur mereka pasti ingin memanfaatkannya, maka dia akan marah dan menghancurkan kerajaanmu, jelas Lin Tian. Sunier agak aneh, dia bisa merasa bahwa apa yang dikatakan Lin Tian memang ada benarnya, tapi jika Lin Gui ingin menghancurkan kerajaannya, itu tidak mungkin karena banyak ahli kuat di kerajaan Laut Timur. Jangan melihat kekuatan adikku dari luar saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sunier kaget dengan kata-kata terakhir Lin Tian. Dia seperti memberi isyarat dan peringatan kepada dia dan juga kerajaan di belakangnya. Baiklah, aku akan berusaha, jawab Sunier tegas. Lin Tian mengangguk dan lalu mengajak dia untuk makan bersama mereka. Setelah mereka selesai makan, Sunier dan Lin Gui langsung pamit untuk pergi ke kerajaan Laut Timur. Sebelum pergi, Lin Tian memberikan beberapa jimat dan pil kepada Lin Gui, serta memperingatkan dia agar berhati-hati dalam perjalanan. Dan juga dia mengingatkan agar tetap mencari informasi tentang keberadaan Yimo di sana, karena dia yakin pasti ada mata-mata di kerajaan itu. Jadi setelah dia sampai di sana, Lin Tian ingin dia melenyapkan seluruh mata-mata di kerajaan tersebut. Lin Gui mengangguk kepada Lin Tian tanda mengerti. Dia lalu pergi mengikut Sunier pergi dari sana. Tinggallah Lin Tian dan Lin Long melihat mereka pergi. Jadi Kak, kemana kita harus pergi? Tanya Lin Long tersenyum. Tentu untuk membunuh beberapa semut, ucap Lin Tian melihat ke arah rumah wali kota. Sepertinya itu cukup menarik, sudah lama aku tidak bertarung, ucap Lin Long dengan senyum kejam. Mereka berdua saling menatap, dan pergi menuju arah rumah wali kota. Di malam itu akan terjadi pembantaian yang sangat kejam. Kita beralih di tempat wali kota. Di dalam sebuah kamar, brengsek, teriak wali kota dengan marah melemparkan barang-barang di sana. Sayang, kenapa kamu marah? Hibur seorang wanita di sebelah tempat tidur. Wanita itu cukup cantik, wanita itu juga tidak memakai apapun di tempat tidur itu. Dia sedang bersama wali kota yang tadi siang membuat Lin Gui marah. Wali kota yang mendengar suara lembut di samping dirinya, menenangkan diri lalu berbalik menatap wanita itu. Tidak ada sayang, aku hanya kesal dengan kejadian tadi siang, jawab wali kota sambil membelai wanita itu. Kenapa harus marah? Mari kita bersenang-senang malam ini, ucap wanita itu. Hahaha, kamu benar. Kamu juga pertama kali datang ke sini kan? Aku akan membuatmu bahagia, ucap wali kota itu. Lalu dia melepas pakaian dan bergerak ke arah wanita itu dengan penuh nafsu. Ah, wali kota sungguh mesum, jawab wanita itu. Hehehehe, wali kota hanya tertawa dan mencium wanita itu. Dia meraba-raba setiap tubuh wanita itu. Lalu tanpa disadari mulutnya menempel di leher wanita itu, dan tiba-tiba wanita itu berteriak kesakitan. Ah, tuan, ucap wanita itu menahan rasa sakit yang dia rasakan. Wali kota melepas gigitan di leher wanita itu, dan menatapnya dengan nafsu yang sangat luar binasa. Tapi saat wanita itu melihat mata dari wali kota menyebabkan dia ketakutan dan lemas tak berdaya. Matanya merah, dan dua dari giginya berubah menjadi taring yang sangat tajam, seperti gigi makhluk pengisap darah. Hahaha, kamu akan membuatku nikmat, ucap wali kota.
Lalu dia menggigit wanita itu lagi sambil menikmati tubuh wanita itu. Karena gigitan dari wali kota, wanita itu semakin melemah dan tak berdaya. Memang nikmat darah seorang wanita muda, ucap wali kota dengan senang. Tapi saat selesai wanita cantik tadi menjadi keriput, seperti tidak ada darah di tubuhnya, seperti tulang yang dilapisi kulit yang sangat keriput, sangat kurus, dan wajah yang cantik tadi menjadi tua, dan pada akhirnya di bawah tatapan yang sangat menyedihkan, dan ketidakberdayaan wanita itu mati setelah beberapa saat karena darahnya disedot habis oleh wali kota itu. Terima kasih atas pelayananmu, ucap wali kota dengan menyentuh kepala wanita yang telah mati itu. Lalu mayat wanita itu diangkat dan dibuang ke bawah tempat rahasia di ruangan kamar wali kota itu. Dia dengan penuh senyum membayangkan kenikmatan darah dari wanita yang masih suci. Wanita yang masih suci pasti lebih nikmat. Hahaha, besok aku akan meminta seseorang untuk menangkap wanita yang masih suci dan mengirimkannya padaku, ucap wali kota dengan senyum menjilat bibir bekas darah wanita tadi. Mungkin kamu tidak dapat menikmati hal itu besok karena kamu akan mati di sini. Siapa? Ucap wali kota sambil berdiri saat mendengar suara muncul entah dari mana. Dia melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apapun di sana, mencari kemana-mana tapi suara itu telah menghilang secara tiba-tiba. Mungkin hanya ilusiku, ucap wali kota itu. Sebuah rantai muncul, entah dari mana dan mengikat tangan dan kakinya. Dia bahkan tidak dapat menahan rantai yang datang secara tiba-tiba mengikat tubuhnya, membuat dia tidak bisa bergerak. Siapa? Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini, ucap wali kota dengan sangat marah. Tapi dia tidak dapat bergerak sedikit pun, karena rantai yang mengikatnya. Anehnya rantai ini bahkan memblokir ki yang mengalir dari tubuhnya, dan setelah agak lama ki yang aneh, hitam dan sangat menjijikan muncul dari tubuh wali kota itu. Sialan siapa kalian? Teriaknya marah karena penyamaran ki-nya terbongkar. Ternyata benar yang kakak katakan, kamu bukan manusia, ucap Lin Long yang muncul secara tiba-tiba di depan wali kota itu. Kau, wali kota itu kaget melihat pemuda yang muncul, karena dia adalah pemuda yang dia temui di restoran tadi siang. Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Memang kenapa? Ucap wali kota. Jangan tanya kenapa, sejak kita bertemu kami sudah mencurigaimu, bahwa kamu adalah Yimo. Oh tidak, maksudku, kakak pertamaku yang merasakan auramu yang sangat menjijikkan, ucap Lin Long. Kau, lepaskan aku, jika tidak kamu akan mati, teriak wali kota. Oh, begitukah? Lin Long tersenyum melihat wali kota itu. Lalu dia berjalan mendekat, dan menusukkan sebuah jarum khusus ke tubuh wali kota. Wali kota berteriak kesakitan tertusuk jarum itu. Dia kaget karena jarum itu bisa menembus tubuhnya, dan sakit yang dia rasakan beribu kali sakit dia ditusuk pedang. Oh, baru satu, aku masih punya 4 lagi. Cepat katakan apa rencana kalian selanjutnya, kalau tidak aku akan menyiksamu sampai kau mati, ucap Lin Long sambil mengancam. Jangan, kumohon jangan. Kamu memohon padaku. Lalu kenapa saat kamu membunuh, menyiksa dan mengisap darah wanita yang kamu bunuh tertawa bahagia? Sekarang kamu meminta ampun padaku, sungguh tidak sesuai dengan penampilanmu yang sangar, ucap Lin Long. Aku akan mengatakan sesuatu, tolong jangan siksa aku, ucap wali kota dengan memelas. Coba katakan dulu jika itu berharga, maka aku akan melepaskanmu, jawab Lin Long. Kamu mengatakan yang sesungguhnya. Iya, cepatlah, waktuku tidak banyak, dan juga jangan terlalu menunggu bantuan karena mungkin semua pasukanmu sudah mati, ucap Lin Long. Apa? Wali kota kaget, dan hanya terpaksa mengatakan yang sesungguhnya. Dia juga menceritakan tentang pemimpin kota, yang juga sama dengan dirinya. Dia dulu sangat lemah,
Alasan dia bisa menjadi seperti ini juga karena ada seorang pria berjubah hitam datang padanya dan memberikan sebuah darah berwarna hitam kepadanya. Saat dia meminum darah itu, kekuatannya meningkat seperti sekarang. Sama dengan dia, pemimpin kota ternyata adalah kaki tangan orang berjubah hitam itu. Dia sering menangkap anak-anak, wanita-wanita baik dari kota ini maupun dari luar kota. Mereka yang ditangkap akan dijadikan persembahan untuk sebuah Tuan Yimo yang tersegel di dalam cincin misterius yang terdapat di rumah pemimpin kota. Cincin itu dia dapatkan secara tidak sengaja saat dia berpetualang ke tempat kuno. Di dalamnya terdapat jiwa Tuan Yimo, dan sejak itu pemimpin kota menjadi bawahan jiwa tersebut. Lalu yang lebih lemah dari pemimpin kota, menjadi bawahan dari jiwa itu juga, dan dikabarkan, malam ini jiwa itu akan menyerap semua darah, dan tubuh orang-orang yang dia culik dan dibunuh untuk membentuk tubuh aslinya. Lalu apa kekuatan Tuan Yimo itu dulu? Tanya Linlong. Itu dikatakan dia seorang jenderal, jawab wali kota. Oh, begitu. Linlong mengangguk merasa puas dengan jawaban wali kota. Bisakah kamu membebaskan aku? Tanya wali kota itu. Tentu, kamu memberikan informasi yang berharga untukku, balas Linlong dengan tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Wali kota merasa sedikit lega karena pemuda ini menempati janji yang dia berikan. Tapi sebenarnya dalam pikiran dia, setelah dia bebas dia akan melaporkan masalah ini ke pemimpin kota agar pemuda ini dibunuh oleh pemimpin kota. Jelep, bunyi tusukan. Wali kota berteriak kesakitan, dan dia menumpahkan darah dari mulutnya. Dia merasa tidak percaya bahwa pemuda ini tidak menepati janjinya. Kamu berbohong, teriak wali kota. Aku sudah melakukannya, tapi kakakku tidak pernah berjanji padamu, ucap Linlong tersenyum acuh tak acuh. Apa? Benar dia memang tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak pernah bilang, kalau aku tidak akan membunuhmu, ucap Lintian yang menusukkan pedangnya tepat ke arah jantung wali kota secara tiba-tiba. Lintian menusukkan pedang api pada wali kota itu, lalu dia mengalirkan ki pada pedang. Saat itu juga pedang itu mengeluarkan api yang membuat wali kota berteriak dengan sangat kesakitan yang luar binasa gila karena panas terbakar oleh pedang api. Apalagi pedang yang digunakan Lintian digabungkan dengan ki naga api langit di tingkat 10 besar api langit. Tolong ampuni aku, jangan bunuh aku, teriak wali kota. Setidaknya matilah. Tebuslah dosa atas semua manusia yang telah kamu gunakan sebagai makanan dan persembahan untuk Tuan Yimo itu, ucap Lintian. Lalu pedang api secara perlahan mengeluarkan api. Lintian sengaja melakukan hal itu agar dia bisa menyiksa wali kota atas apa yang telah dia lakukan. Setelah beberapa saat teriakan wali kota pun berhenti, dia sudah menjadi abu karena pedang api itu. Apakah kamu membunuh semua orang di sini? Tanya Linlong. Tidak, aku hanya membunuh orang-orang yang terkait saja. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ucap Linlong. Tentu, pergi ke rumah wali kota. Kita harus menghentikan Tuan Yimo itu bangkit. Jika tidak, itu akan membuat pasukan Yimo bertambah kuat, jelas Lintian. Iya, aku mengerti. Apa kamu punya rencana untuk mengungkapkan ini pada warga kota ini? Tanya Linlong. Sebenarnya aku punya rencana lain untuk kota ini, karena kota ini berdiri tanpa ada penguasa. Mari kita menjadi penguasa kota ini, kata Lintian. Oh, cukup menarik, balas Linlong. Lalu mereka saling menatap, dan menghilang dari kamar wali kota. Di dalam istana wali kota banyak mayat, dan darah yang berserakan. Bagi yang terkait dengan Yimo, Lintian langsung membunuh mereka. Dia sengaja tidak membuang mayat yang lain agar para warga di kota laut ini tahu bahwa siapa pemimpin dan wali kota mereka. Sedangkan Lintian dan Linlong menuju ke kediaman pemimpin kota. Mereka secara diam-diam bersatu dengan bayangan malam
untuk masuk ke dalam kediaman wali kota. Bahkan para penjaga di sana tidak mengetahui hal itu. Mereka tidak sadar kalau ada dua orang yang masuk ke dalam halaman rumah. Hahaha, sebentar lagi aku akan bangkit, teriak sebuah suara dengan bahagia. Selamat tuanku. Hahaha, ini berkatmu. Setelah aku bangkit, maka aku akan membantumu dalam menyempurnakan energi Yimo yang aku berikan itu. Jelas suara itu. Terima kasih tuan. Orang itu adalah pemimpin kota dan Tuan Yimo yang akan dia bangkitkan. Mereka berada di bagian terbawah dari kediaman tersebut. Di depan mereka ada kolam. Kolam tersebut berwarna darah dan di dalamnya banyak mayat anak-anak dan berbagai mayat perempuan di kolam itu. Mayat-mayat itu adalah orang-orang yang diculik oleh pemimpin kota tanpa sepengetahuan warga di sana. Tapi dua orang yang melihat kolam itu hanya tersenyum, tidak ada rasa kasihan di hati mereka. Baiklah, aku akan mulai menyerapnya. Jaga di sini, jangan biarkan ada yang menggangguku, ucap Tuan Yimo itu. Baik tuan. Lalu Tuan Yimo itu mulai menghisap seluruh darah dan mayat di kolam tersebut. Semua darah dihisap oleh Tuan Yimo itu, dan tubuh yang semula perlahan berubah menjadi semakin nyata. Dalam beberapa saat, Tuan Yimo itu telah mendapatkan tubuh aslinya dulu. Dia berteriak senang. Hahaha, akhirnya aku kembali memiliki tubuh nyata. Sedikit lagi kekuatanku pasti akan pulih, teriak Tuan Yimo. Swiss. Boom. Apa? Sebuah cakar menghancurkan genangan darah yang tersisa, menyebabkan semua darah itu lenyap. Tuan Yimo dan pemimpin kota kaget melihat hal itu. Siapa yang berani menggangguku, teriak Tuan Yimo. Ayo, jangan marah begitu, aku yang melakukannya, jawab sebuah suara. Di tempat itu, dua sosok muncul. Di depan sosok itu ada pemuda berambut hitam, dengan mata merah, pakaian merahnya membuat dia seperti seorang dewa perang. Lalu ada pemuda yang memiliki wajah santai dan tenang di belakang pemuda itu. Mereka adalah Lin Long dan Lin Tian yang masuk secara sembunyi. Masuk ke ruangan rahasia ini membutuhkan waktu, karena banyak jebakan yang dipasang di sepanjang jalan. Untung karena Lin Tian menggunakan jimat pada pemimpin kota, dia tidak terlalu kesulitan. Kalian, bagaimana kalian bisa masuk? Teriak pemimpin kota. Karena ini. Lalu Lin Tian menggerakkan tangannya, dan sebuah jimat muncul di tangan pemimpin kota. Melihat jimat itu akhirnya dia tahu pemuda ini telah mengikutinya sejak siang tadi. Tapi kenapa? Apa yang membuat mereka curiga pada dirinya, padahal dia sudah sangat berhati-hati selama ini? Jangan terlalu berpikir, aku sangat peka jika itu aroma menjijikan dari Yimo, termasuk saat itu kau memakai cincin itu pada dirimu. Makanya aku sedikit merasakannya, walau masih belum pasti, jawab Lin Tian santai. Kau, bagus, kalian berani mengganggu tuan ini, kalian akan jadi makananku, teriak Tuan Yimo itu. Kak, serahkan orang ini padaku, sudah lama aku tidak menggerakkan badanku ini, ucap Lin Long. Baiklah, jawab Lin Tian mengizinkan. Ayo, mari beri aku kesenangan, ucap Lin Long. Kau harus mati, ucap Tuan Yimo lalu menghilang dari tempatnya. Lin Long lalu ikut maju menuju Tuan Yimo itu. Buom. Di bawah ruang rahasia itu, Lin Long dan Tuan Yimo bertarung, menyebabkan ruang di sekitar mulai retak. Cakar naga, teriak Lin Long. Sebuah cakar raksasa jatuh menuju arah Tuan Yimo, yang membuat dia kaget, karena serangan ini setara dengan ahli abadi bumi. Sial, perisai darah. Buom. Tuan Yimo menahan serangan dari Lin Long dengan pertahanannya. Dia berhasil menahan serangan dari Lin Long, tapi dia masih kaget karena serangan tadi membuat dia sedikit terguncang. Kau bukan manusia, kau dari suku naga, teriak Tuan Yimo itu. Oh, kau tahu bahwa aku bukan manusia? Memang hebat mantan jenderal, jawab Lin Long tanpa menyembunyikan identitasnya. Bagaimana mungkin naga berdarah murni ada di dunia ini?
ucap Tuan Yimo. Bagaimana tidak bingung, dia merasakan darah di tubuh pemuda ini sangat murni. Selama ini yang dia tahu naga yang memiliki darah paling murni hanya ada di dunia dewa, tidak ada di dunia tingkat tinggi ini. Walaupun ada, itu juga bukan darah murni. Sepertinya kamu bisa merasakan darahku, memang cukup peka, ucap Lin Long. Sial, gak usah banyak ngebacot, aku akan membunuhmu, meskipun kamu leluhur naga, teriak Tuan Yimo lalu menyerang Lin Long. Hahaha, kebetulan aku memang leluhur dari semua naga yang suka ngebacot. Lin Long juga tidak mau kalah, dan menyerang balik Yimo itu. Buong, kita beralih ke Lin Tian. Pemimpin kota, apa kabarmu? Ucap Lin Tian. Nak, aku akan membunuhmu, ucap pemimpin kota dengan marah. Tanpa ragu dia menyerang Lin Tian dengan sangat cepat, dia tidak ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Lin Tian. Berani menyentuh kakak pertamaku, kau harus mati, jawab sebuah suara indah. Lalu sosok indah muncul di depan Lin Tian, memegang seekor kucing di tangan kirinya. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menggoda. Dia mengulurkan tangannya, menangkis serangan pemimpin kota dengan tangan kanannya. Buong! Pemimpin kota terpental jauh ke tanah, membuat dia sangat terluka dari serangan telapak tangan wanita itu. Akibat dari berani menyerang kakakku, ucap wanita itu dengan marah.